Saya Mirna. Izin apaan? Peraturan dari mana lo? Sejak kapan gue masuk harus pakai izin dulu? Segawat nih. Dia bakalan tidur di kamar gua. Dia bakalan tidur di tempat tidur saya. Jangan macem-macem ya. Untuk menjadi pujaan wanita, kamu harus sensitif dengan perasaan mereka. Harus tahu gimana cara memperlakukan mereka dengan hormat. Tahu menjaga dan mencintai mereka. Dan cowok yang bisa mengerti isi hati dan perasaan orang wanita dan tidak akan menyakiti mereka, itu namanya jagoan sejati. Hei, asal tahu aja ya, kamu salah menilai hati seorang wanita. Untuk jadi jagoan dan idola cewek-cewek di sini, bukan dengan cara memamerkan kekuatan atau mukulin orang sampai tidak berdaya seperti ini. Buat saya itu kampungan. Untuk jadi jagoan, untuk menjadi pujaan wanita, kamu harus sensitif dengan perasaan mereka. Harus tahu gimana cara memperlakukan mereka dengan hormat. Tahu menjaga dan mencintai mereka. Dan cowok yang bisa mengerti isi hati dan perasaan orang wanita dan tidak akan menyakiti mereka, itu namanya jagoan sejati. Nisa sayang, kamu nggak berangkat kuliah? Gara-gara Mirna deh. Udah nggak dibangunin. Baju juga nggak ada yang disetrikain sama dia. Kalau gini caranya kan Nisa nggak bisa ke kampus, Mi. Loh, Nis? Kamu kok di rumah, nggak kuliah? Tanya aja sama Mirna. Nisa, jangan ngomong kayak gitu sama saudara kamu. Kok tanya sama Mirna, apa hubungannya? Itu loh, Pi. Mirna itu sekarang udah berubah. Berubah? Berubah bagaimana maksud Mami? Berubah, dia itu udah masa bodoh sama rumah. Acuh, nggak peduli. Terus tadi ada temannya datang yang dari kampus. Waktu Mami manggil Papi, Mami lihat udah nggak ada temannya. Mami tuh takut deh kalau Mirna nantinya jadi tambah bandel. Mami ini bisa aja. Mirna itu anaknya serius sekali, Mami. Jadi nggak mungkin Mirna itu berlaku aneh-aneh seperti itu. Papi ini kenal dengan Mirna itu dari kecil. Jadi nggak mungkin Mirna berlaku seperti itu. Papi kenal dengan dia. Kayaknya si Papi diguna-guna sama Mirna. Jangan takut, sayang. Kita akan mengeluarkan Mirna secepat mungkin dari rumah ini. Pokoknya, Mami punya rencana yang jitu. Mami tuh jenius deh ya. Jenius, udah cantik, jenius lagi. Gila,
Udah mau mati aja masih berkelit. Ini belum selesai. Gue akan balas dendam. Gue nggak akan tinggal diam gini aja. Dia pikir dia siapa? Mendadak sok pinter. Mau mencoba ngerubah strategi. Mendadak sok sensitif dan perhatian supaya dapat simpati. Oke. Baik. Kalau dia mau pakai cara seperti itu, gue akan pakai cara seperti itu juga. Kita harus menang. Kita harus menang. Ya Tuhan, Roy itu emang top banget. Iya, gue juga baru tahu loh. Ternyata si Roy itu orangnya sensitif banget. Lu tahu nggak? Cowok zaman sekarang mana ada sih yang mau ngerti perasaan cewek-cewek kayak kita kalau bukan dia? Iya. Apa tadi katanya? Untuk dihargai cewek-cewek? Bukan dengan sok maco dan ganteng. Iya, tapi dia harus menghargai perasaan mereka dan akan menjaga mereka dan tidak akan menyakiti mereka. Kenapa lagi lo? Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Timi cuma nggak nyangka aja. Mas Roy ternyata sepeka itu ya, Mbak. Hatinya sungguh mulia. Udah dong. Vin, tuh cowok bego banget sih. Masa bunga putih dikasih ke kita? Seharusnya sih bunga pink ya. Ya iyalah, kita kan pink queens. Gimana sih? Dasar cowok bego. Pastinya bunga kampung lagi. Pasti mungut. Terus diapain? Ya mendingan dibuang aja, ngapain kita simpen bunga-bunga kayak gitu? Buang ya? Iyalah. Kenapa sih semua orang jatuh hari ini? Nah, apa lu, Ayan? Apa keracunan? Hah? Apa-apaan lo tadi? Kenapa kamu jadi ngamuk begini? Bukannya terima kasih, reputasi kamu sudah saya selamatkan tadi. Reputasi? Reputasi apaan? Justru reputasi gue tuh hancur gara-gara lo, tau gak? Emang udah hancur dari sananya kali? Paling enggak, gara-gara saya tadi. Semua orang jadi tahu, otak kamu tuh masih ada di tempatnya. Lo tuh yang bego, otak lo tuh yang error. Dasar nggak tahu terima kasih. Bukannya bersyukur, malah ngatain orang lagi. Asal tahu aja ya, saya juga nyesel tahu. Seharusnya saya diam aja dan membiarkan kamu
menjadi pemenang pertama orang paling bego di kampus. Lo denger ya, buat gue tuh jauh lebih baik daripada orang tuh mulai mikir kalau gue punya perasaan pengasih, penyayang, perhatian. Kayak lo itu, stupid. Stupid? Kamu tuh emang udah bakat bego dari lahir ya? Asal tahu aja, menjadi orang sensitif dan punya perasaan itu akan lebih dihargai ya daripada... Sensitif? Sensitif bullshit. Itu malah bikin repot tau. Gue bilang sama lo ya, lo nggak perlu ikut campur urusan gue. Gue nggak suka. Lo tahu, gara-gara ulah lo itu, kelakuan elong tolol itu, semua cowok yang pernah gue pacarin ngemis-ngemis perhatian sama gue. Kamu emang bener-bener bajingan. Gue nggak peduli. Gue cuma pengen badan gue balik. Titik. Kamu pikir saya senang dengan badan ini? Saya lebih baik reinkarnasi jadi cacing daripada... Daripada apaan? Lo diem deh ya, biar gue yang mikir. Gak bisa. Gue gak bisa kayak begini terus. Gue harus nemuin Mbak Mangun. Ini pasti gara-gara dia. Pasti. Tapi kan dia lagi bertapa. Wah, mau bertapa kayak mau ke neraka kayak mau mati kayak itu urusan dia bukan urusan gue. Tapi gue harus nemuin dia. Dan lo, ya, lo tinggal ikutin apa kata gue. Biar gue semua yang ngurus. Ngerti? Buat 2 kamar. Apa? Penuh? Penuh? Gila lo, ini kan bukan weekend, man. Gila lo. Ya udah deh. Ya udah daripada nggak ada. Tapi bener kan? Hotel itu deket hutan? Oke. Kalau gitu gue pesen 1 kamar. Iya. Untuk 2 orang tolol. Iya. Atas nama Roy ya. Oke. Thanks. Hah. Hutan. Hotel. Kamar atas nama Roy dan Mirna. Oh my God. Kemana sih tuh orang? Nih cewek merese banget. Disuruh nungguin malah ngilang. Bikin bete aja nih cewek. Maunya ngelawan terus. Gue benci banget sama dia. Apaan lo? Lo keluar sekarang cepet, gue mau ngomong. Pagi anak-anak. Sebelum saya mulai kuliah pada minggu ini, kita review lagi soal yang kemarin. Mirna? Ya Pak, saya bilang Mirna. Apa kamu Mirna? Iya Pak, nama saya Mirna. Baru nyaho udah lemot. Mirna,
Kenapa kamu hari ini? Kelakuan kamu aneh sekali. Ayo, coba selesaikan rumus ini. Waduh, apaan? Mirna, berapa? Mampus gua. Ayo jawab. Segitu aja nggak bisa. Mirna, Saya nggak bisa, Pak. kamu nggak bisa. Gimana coba gua jawabnya? Pakai doa kamu, dasar bego. Tuh kan, apa gue bilang? Walaupun dari luarnya kelihatannya maco and cuek abis, tapi sebenarnya dalam hati tuh Roy tuh sensitif banget. Lo lihat ntar, pokoknya ntar malam gue mau bikin surprise buat Roy. Surprise? Surprise apaan? Lo mau tahu aja deh lo. Don, surprise apaan? Aneh, itu kan kuliah favoritnya Mirna. Lagian, soal tadi dia sendiri yang ngajarin ke aku minggu lalu. Mana mungkin dia bisa lupa. Terus, pakai acara ngeliat ke Roy segala lagi. Padahal tuh ya, cowok model Roy mana bisa ngertiin soal kayak gitu. Orang ikut kuliah itu aja enggak. Ada yang nggak beres nih. Mungkin sebaiknya aku ke tempat Mirna ya nanti malam. Langsung nanya aja ke orangnya. Dengar ya, pokoknya gue udah atur semuanya. Ntar malam lo tungguin gue depan rumah. Dari sana kita langsung berangkat ke hotel, oke? Iya, tapi kamu harus ekstra hati-hati. Aku nggak mau sampai orang tua tuh tahu. Bisa kacau semuanya. Udah deh, lo pakai ngatur gue lagi. Jangan lupa, taruh bantal di bawah selimut. Biar mereka pikir saya sedang tidur di bawah situ. Apa? Enggak ada apa-apa. Gue cuma heran aja. Apa nyokap bokap lo tuh stol lo? Gampang dibohongin? Hah? Tuh kan, mulai lagi. Memang, orang tua saya selugu itu. Tapi mereka mendidik saya cara sopan santun, tidak seperti orang tua kamu. Gue bilang jangan bawa nama orang tua gue. Kamu yang mulai? Dan gue akhirin sekarang, oke? Kenapa sih kamu selalu mendikte semuanya? Karena memang gue terlahir untuk itu. Gila, gimana ya ada orang bisa betah tinggal sama kamu sehari aja? Lo pikir gue tahan apa sama lo? Nyebelin. Lo yang lebih nyebelin. Oke, cukup. Saya bisa gila kalau begini terus. Gue juga benci sama lo. Saya benci sama kamu. Hei cantik. Apa? Kalian jelek deh. Maksud saya kalian cantik. Ngapain kamu di sini? Gue cuma mau ngejaga reputasi gue. Emang lo keberatan? Maksud kamu? Apa lo nggak ngerti? Gak pernah ada orang yang lagu dalam kondisi kayak begini. Babak belur kayak begini. Dan lo mau masuk begitu aja ke dalam rumah gue? Enak aja lo. Udah lo hancurin reputasi gue di kampus. Lo mau hancurin reputasi gue di rumah? Gak bisa. Terus? Terus lo tolol. Gue nggak mau orang rumah gue ngelihat muka gue kayak begini. Babak belur kayak begini. Karena lo tahu, mereka selalu mikir kalau gue tuh selalu jadi pemenang. Gue selalu menang. Terus harus gimana? Kamu tahu nggak? Saya tidak peduli. Dengar ya, lo mau bikin gue marah, lo mau bikin gue tambah kesel. Gue hajar lo ya. Gue nggak peduli kalau lo nggak peduli. Tapi lo harus tahu, lo harus pakai ini. Harus. Pakai itu? Di muka saya? Nggak mau. Awas lo ya. Kamu jangan ngancam ya, atau saya panggil satpam. Dasar cewek rusak. Gue nggak mau tahu. Lo harus pakai ini buat tutupin buka bojong lo itu. Deng. Oke. Gue minta maaf. Tapi lo harus mau pakai ini. Please. Oke. Tapi kamu harus berlutut dan memohon. Apa? Kamu dengar kan? Berlutut dan memohon.
Cewek rusak. Dia ngambil kesempatan. Tunggu ya. Gua akan balas dendam. Ini rumah udah pada gila semua. Mendingan gue cabut lewat jendela deh. Astagfirullah. Bunyi apaan tuh? Lu lagi? Ngapain lu di sini? Oli, percaya aja deh sama saya. Kenapa saya harus kasih tahu? Biarin aja si Mirna pergi. Ini adalah cara yang paling bagus supaya Papi tidak berpihak ke Mirna. Apaan nih? Ngapain lo pakai nunggu segala? Li, nanti semuanya akan saya jelasin. Ya, Li. Udah, jangan banyak ngomong. Masuk. Lo mau ngapain? Lo pulang. Papi bangun! Papi! Aduh! Gempa! Tolong gempa! Papi! Mami ngomong apa sih? Anak Papi, anak kesayangan Papi kabur dari rumah dengan 2 orang lelaki. Apa? Kabur? Ya, ayo cepetan, lihat! Cepetan! Kalau gue masih sakit banget nih. Gue udah booking kamar buat kita. Begitu sampai sana kita tinggal bayar. Sekarang kredit card gue mana? Kredit card apaan? Kredit card apaan gimana? Ya kredit card gue. Saya nggak pernah pegang kredit card kamu. Ya ampun. Lu gimana sih? Semuanya kan ada di dalam dompet. Lu tinggal bawa itu dompet. Saya tidak pernah megang dompet kamu. Mirna, lu tuh memang tolol ya ternyata ya. Makanya kalau ngapa-ngapain tuh pakai otak dong, pakai otak. Sekarang gue mau bayar pakai apaan? Bikin gue stres tau gak? Yang seharusnya pakai otak tuh kamu. Tapi ini semua gara-gara lo tau gak? Sekarang gimana? Mau nggak mau kita harus balik lagi ke rumah gue kan? Gara-gara ketololan lo itu. Balik ke rumah saya, Pak. Balik ke rumah yang tadi, Non? Bukan ke rumah saya, ke rumah gue. Gimana sih lo? Loh, kemana? Maksudnya rumah saya, Pak. Yang tadi Bapak jemput saya, kita di sana. Oh, yang itu. Taksi sama Rebecca. Tuh kan. Iya dong. Kabur apaan? Orang dia tidur nyenyak kok. Nggak mungkin, Pi. Tadi aku ngeliat sendiri, dia ada di luar. Mami, kalau mau nuduh itu, lihat dulu yang benar. Orang lagi tidur nyenyak dibilang kabur, Maminya gimana sih?
sih malam-malam gini telepon? Mau orang capek. Halo? Oli, ini Om. Om papanya Mirna. Tadi istri Om bilang kamu berdua dengan Mirna di luar. Apa? Apa Om? Apaan? Kamu bawa kemana Mirna? Saya nggak tahu Om kemana Mirna pergi Om. Apa katanya, Pi? Dia juga nggak tahu Mirnanya pergi kemana. Lu tadi kan pergi sama dia. Ya tadi katanya. Naruh di mana dompet gue ya? Pokoknya malam ini Roy nggak mungkin bisa nolak gue lagi. Udah kamu tenang aja. Aduh, siapa tuh? Kucing aja deh. Enak aja. Gila kali kamu ya. Emangnya gampang rawat sampai sepanjang ini? Pelan-pelan. Aduh. Oh my God. Gara-gara rambut lo nih. Siapa ya tadi ya? Jangan-jangan salah satu dari pembantu kamu. Nggak mungkin. Kalau mereka mau masuk, mereka pasti ngetok dulu. Udahlah, ngapain sih dipikirin? Cabut. Gue cuma pengen masalah itu cepet-cepet kelar, tau gak? Gue udah gak sanggup ngadepin semuanya. Ini udah bener-bener gila. Ya saya juga. Lo juga gimana? Lo mah enak tinggal di rumah gedong dengan segala fasilitas. Lo tidur di kamar gue kan? Tapi gue tinggal di gubuk reot lo itu. Lo tahu kamar tidur lo itu yang gue tidurin sama ruang tamu gue masih gedean ruang tamu gue. Gue heran. Kok lo bisa sih hidup di rumah kayak begitu? Lebih baik tinggal di gubuk reot yang diisi oleh manusia daripada rumah mewah yang isinya hanya benda-benda mati. Manusia? Gak salah tuh. Lo bilang mereka manusia. Tolol. Gue bilangin sama lo ya, supaya lo pintar. Supaya lo bisa mikir. Bedanya manusia sama bukan. Manusia tuh punya hati. Tapi yang ada di dalam rumah lo itu, enggak. Hati-hati kalau ngomong ya. Jangan asal bicara. Mereka itu kan... Alah, lo pakai nutupin lagi sama gue. Somuna lo. Lo pikir gue nggak tahu? Gue bisa ngeliat dengan mata kepala gue sendiri gimana kelakuan nyokap tiri lo itu sama adik tiri lo itu. Mereka sama sekali nggak care sama lo. Mereka tuh nggak peduli sama lo. Mereka tuh benci sama lo. Iya kan? Ngapain lo pakai ngebela-belain segala? Nggak penting tau nggak? Dan gue yakin setelah bokap lo tahu gue cabut dari rumah, nyokap lo paling suruh tidur di ruang tamu biar mampus tuh nyokap tiri lo. Sama adek lo siapa namanya? Nisa. Kampungan, bilang ya sama dia. Diusir dari kamar. Emangnya Bapak ada di rumah tadi malam? Bukannya Bapak keluar kota untuk beberapa hari? Keluar kota apaan? Mimpi keluar kota maksud lo? Bokap lo itu ngorok di kamar. Tunggu. Kamu harus pulang. Kamu harus pulang sekarang. Pulang? Sekarang? Lo suruh gue pulang sekarang? Nggak salah lo. Gue nggak mau. Enak aja lo nyuruh gue pulang. Meskipun Mami nggak lihat kamu jelas-jelas pergi sama saya, dia pasti curiga dan dia pasti akan ngadu ke Bapak. Dan kalau Bapak tahu, dia pasti akan ngecek ke kamar. Dan semua pasti tahu saya kabur dari rumah. Terus kenapa? Terus kenapa gimana? Cewek baik-baik tuh nggak akan mungkin pergi malam-malam tanpa ada alasan yang jelas seperti ini. Bapak saya pasti akan marah besar kalau menemukan saya hilang begitu saja. Ayo cepetan dong, kamu pergi dong sekarang, pulang ke rumah sekarang. Pokoknya gue nggak mau pulang, titik. Dan lo harus ikut sama gue sekarang juga. Kita ke hutan. Tapi kamu harus pulang. Gak mau. Gue gak mau balik. Gue gak mau balik ke rumah itu lagi. Lo aja yang balik ke sana. Gue ogah. Ya udah,
Kamu pergi aja ke hutan sana sendiri. Siapa yang tahu gimana cara kamu balik badan sendiri? Sembarangan aja lu ngomong. Lo mau enaknya aja, lo mau lepas tangan apa? Ingat, gue udah atur semuanya. Jadi lo harus ikut aturan gue. Dan sekarang juga gue mau lo ikut gue. Gue udah muak dari badan lo yang jelek ini. Kemana dia ini? Nggak mungkin dia pergi begitu saja tanpa pamit seperti ini. Pasti dia punya alasan tertentu ini. Pi, namanya juga anak muda. Dia belum mengerti disiplin. Mirna itu sangat disiplin sekali, Mami. Nggak mungkin dia pergi begitu saja. Pasti ada punya alasan yang jelas dia itu. Dari mana kamu? Pi, tadi... Ini, Pi. Nisa tadi pergi. Dia ada ulang tahun di rumah temannya. Dia udah pamit kok sama Mami. Tapi tadi waktu Nisa pergi kan Papi belum pulang dari kantor. Jadi pamitnya sama Mami. Sebenarnya ada apa sih, Pi? Mirna kabur dari rumah. Mirna itu tidak kabur. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Habis beli nasi goreng, Pak. Tadi kan disuruh sama Mami. Apa? Disuruh mamimu? Bagaimana sih kamu ini? Kamu betul-betul keterlaluan. Kamu suruh dia beli nasi goreng untuk kamu dan kamu tuduh dia kabur. Tapi, Pi... Sudah. Keterlaluan kamu ini. Keterlaluan kamu ini. Kamu suruh dia malam-malam beli nasi goreng untuk kamu. Gadis sendirian beli nasi goreng untuk kamu. Tapi, Pi... Kenapa sih, Pak? Kok Bapak jadi marah sama Mami? Enggak, Mir. Enggak ada apa-apa. Kamu istirahat ya. Kamu kelihatannya capek sekali, ya. Kamu masuk ke kamar. Sekarang! Kamu ya? Mami! Ya, Pi? Jelek. Kenapa sih dia selalu manggil saya jelek? Apa muka saya emang jelek? Aden kenapa sih? Kok ngomongnya aneh begini? Aden lapar ya? Ayo makan dulu. Nanti saya siapin. Aden nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayo makan dulu. Yaudah, boleh. Den, ini dicoba dulu sayur asemnya, mumpung masih anget. Den, ayam gorengnya juga dicobain. Ini resep baru loh. Aden mau minum jus apa?
Jus apel, jus jeruk, atau jus sirsak? Tega-teganya kamu menyuruh Mirna untuk beli nasi goreng. Apa seharusnya kamu harus makan nasi goreng malam ini? Sehingga kamu tega menyuruh gadis seperti Mirna mencari tukang nasi goreng buat kamu malam-malam begini. Tapi, Pi... Kamu malah menuduh dia kabur. Jangan-jangan kamu yang menyusun bantal dan guling di balik selimut kamar Mirna dan kamu tuduh dia untuk lari. Bukan. Masih saja kamu menjangkal, Dewi. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Dewi? Kenapa ini kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu tahu nggak? Apa yang kamu lakukan terhadap Mirna? Kamu tahu itu namanya fitnah. Kamu tahu fitnah? Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Astagfirullah, Dewi. Kamu betul-betul sudah keterlaluan dalam masalah ini. Pokoknya saya nggak mau tahu lagi. Saya tidak mau tahu. Sekali lagi kamu ribut masalah Mirna, saya tidak akan memberikan maaf dan ampun terhadap kamu. Mengerti kamu? Mengerti nggak? Apa-apaan ini? Sarapan, Den. Sarapan? Untuk satu orang, segini banyak. Dan kalian kenapa berjajar di sini semua? Apa nggak ada pekerjaan lain? Ini benar-benar keterlaluan. Loh, Den Ray nggak mau sarapan dulu? Saya hanya ingin satu gelas susu. Susu? Halo? Tolong panggilin si Mir. Maksud gue Roy. Tolong panggilin Roy. Gue mau ngomong. Saya bicara dengan siapa ya? Banyak nanya lo ya. Siapa lo? Panggilin cepet. Gue mau ngomong. Iya. Den, ada telepon nggak, Den? Dari siapa? Nggak tahu. Cewek galak lagi. Bilang aja saya lagi sibuk. Oke, Was. Maaf ya, Den Ray-nya lagi sibuk. Sibuk ngapain tuh orang? Lagi minum susu. Halo. Maksud lo apaan? Lo sengaja nggak mau ngomong sama gue? Gak mau angkat telepon dari gue? Aduh, sorry. Saya sibuk. Sibuk? Lo sibuk apaan, ha? Sibuk minum susu? Belagu lo. Dengar ya, lo harus siap-siap sekarang. Karena sebentar lagi gue jemput lo dan kita harus cari tuh dukun jelek. Gue udah gak betah lama-lama di sini, tau gak? Aduh, sorry deh. Kayaknya saya berubah pikiran. Berubah pikiran? Maksud lo apaan? Well, ternyata enak di sini. Jauh dari ibu dan saudara tiri saya. Seperti tinggal di istana. Apa-apa tinggal pesan. Kamu pikir saya gila? Mau melepas semua ini? Apa? Udah ya. Susu saya udah mulai dingin nih. Dah. Dasar cowok brengsek. Cowok resek. Ngapain lo di sini? Sengaja nguping gue. Gue enek ngeliat tampang jelek lo, tau gak? Mendingan lo keluar. Apa? Kamu bilang saya jelek?
Apa lo pikir muka lo bagus? Muka lo sama muka anak lo itu sama jeleknya. Apa?